Tweet war. Zaman sekarang banyak orang yang emang beraninya itu di sosmed. Tweet war kalau menurut aku mah ganggu sih, ganggu banget. Untuk mengutarakan pendapat mereka, dan juga kadang kalau berargumen dan berdiskusi itu nggak apa-apa, cuman kalau udah sampai bawa-bawa sara atau fisik itu udah nggak sehat sih. Jadi menurut saya itu sangat mengganggu. Soalnya ngapain juga ngebacotin hal yang misalnya nggak penting atau kayak gimana gitu. Kalau misalnya agak penting untuk dibacotkan atau war-kan, ya it's okay, but jika itu hanya opini, just keep it to yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maukah Anda dibangunkan oleh Allah istana di surga? Tentu kita semua pasti menjawab mau. Cuma masalahnya apa yang harus kita lakukan? Ketahuilah saudara-saudariku, Nabi SAW pernah bersabda, "Man tarakal mira wa huwa mubtil, banallahu lahu baitan fi rabadil jannah." Barang siapa yang meninggalkan perdebatan dan sebenarnya memang dia berada pada pihak yang salah, maka Allah akan bangunkan untuk dirinya istana. Nggak cuma sebatas rumah bagus di sebuah klaster, nggak. Ini istana tawarannya. Di mana posisinya? Nabi katakan fi rabadil jannah, di pinggiran surga, di tepian surga. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini kita bisa dapatkan kalau kita meninggalkan perdebatan. Di saat kita sebenarnya kondisinya, posisi kita salah. Nah, sedangkan ada juga kondisi di mana orang tuh meninggalkan perdebatan, walaupun sebenarnya dia berada pada posisi yang benar. Maka tawaran yang Nabi sampaikan lebih dahsyat lagi. Nabi katakan, "Banallahu lahu baitan fi a'lal jannah." Allah akan bangunkan istana untuk dirinya di atas surga, bukan hanya sebatas di pinggiran. Jikalau di pinggiran saja itu kita dapatkan fasilitas tersebut untuk kita, dahsyat. Itu sudah memotivasi kita untuk beramal. Ternyata hal yang bisa menjadikan kita tuh dibangunkan istana di surga, itu saat kita meninggalkan perdebatan. Pertanyaannya, Ustadz, apakah memang semua perdebatan itu terlarang? Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajadilhum billati hiya ahsan." Dan berdebatlah dengan mereka, tapi dengan cara yang baik. Berarti siapapun di antara kita yang ingin berdebat satu sama lain, berbeda pendapat ketika dalam sebuah forum diskusi, apakah di medsos atau di forum secara langsung, maka perhatikan adab-adabnya. Yang seperti apa adab-adabnya? Di antaranya kita mesti menghargai lawan debat kita. Ketika kita berhadapan dengan seorang yang pendapatnya berbeda dengan diri kita, hargai. Karena belum tentu pendapat kita itu jauh lebih benar dibandingkan pendapatnya. Yuk kita ambil contoh dari sosok Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau sangat menghargai sosok yang sebenarnya baru di dalam lingkungan musyawarah di kalangan para sahabat. Itu sosok Salman Al-Farisi. Tapi Nabi nggak melihat pada personalnya. Yang Nabi lihat, yang Nabi perhatikan adalah pada kontennya. Apa pendapat yang ia sampaikan? Jika baik, terima. Makanya itu pun Nabi buktikan. Di saat menghadapi gempuran 10.000 pasukan yang berangkat dari Mekah dipimpin oleh orang-orang musyrikin Quraisy bergabung dengan orang-orang dari kalangan Ghatafan. Jumlahnya 10.000 menggempur atau akan menggempur kota suci Madinah. Perlu persiapan. Maka ternyata sosok yang selama itu tidak dikenal, Salman Al-Farisi, saat menyampaikan ide, "Ya Rasul, di negeri kami di Persia, kalau kondisinya seperti ini, kita bangun parit." Maka ternyata ide itu diterima dan dijadikan sebagai sebuah strategi perang. Yang dengan izin Allah berikan kemenangan buat kaum muslimin. Lihat, Nabi menghargai pendapat orang lain.
Ini yang harusnya kita kembangkan. Makanya di dalam Islam tidak kita katakan terlarang berdebat atau adu pendapat, berbeda pendapat satu dengan lain. Boleh-boleh saja, tapi perhatikan adab-adabnya. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan, kalau terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat, perhatikan juga konten masalah yang diangkat ini masalah yang seperti apa. Jangan masalah-masalah yang kaleng-kaleng cuma. Jangan masalah-masalah yang sepele atau masalah-masalah yang nggak penting. Yang kalau bahasa anak sekarang ini masalah kaleng-kaleng. Contoh, lihat bagaimana luar biasanya. Tatkala Nabi SAW beliau mengajukan pendapat yang berbeda dengan para sahabat di dalam urusan menentukan strategi perang. Ini masalah yang penting. Jadi jangan cuma masalah karena kuliner, masalah orang banyak atau masalah pribadi orang lain yang kemudian diangkat, kemudian dijadikan bahan perdebatan. Bukan itu. Tapi masalah-masalah yang kontennya itu penting untuk dibahas. Makanya tatkala Nabi SAW berbeda pendapat, sebagian sahabat menginginkan perang Uhud yang akan berlangsung itu sebaiknya kita keluar kota suci Madinah, ya Rasul. Rasul menginginkan tetap berada di dalam kota. Rasul menginginkan ya strategi yang diterapkan adalah perang kota. Sebagian sahabat menginginkan kita songsong kekuatan mereka di luar kota suci Madinah. Dan ternyata dari adanya perbedaan tersebut, Nabi pun memutuskan untuk berperang di luar kota suci Madinah. Dan di antara adab berikutnya, sekalipun pada akhirnya hasil yang diraih bukan kemenangan, semua tidak ada di antara pihak-pihak yang bermusyawarah yang saling menyalahkan. Semua menerima takdir Allah tersebut. Ini juga yang harus kita perhatikan. Jadi intinya perdebatan, perbedaan pendapat di dalam ajaran Islam itu boleh-boleh saja, tapi harus diperhatikan adab-adabnya. Terlebih kalau kita lihat masalah-masalah fikih yang ada di kalangan para ulama. Masalah fikih itu sebenarnya simple. Yang dibahas masalah bersuci, ibadah, masalah hudud, masalah jihad dan sebagainya. Akan tetapi kenapa kok buku-buku fikih begitu berjilid-jilid banyaknya? Karena dibahas khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan mereka. Tapi mereka tetap akur. Jadi silakan Anda berbeda pendapat satu dengan lainnya, tapi mesti memperhatikan adab-adabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.